Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Wulan Sutriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan yang kami hormati juga teman-teman sekelas 5 PGSD A1. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan makalah yang telah kami buat, yaitu tentang tes objektif dan subjektif yang dibuat oleh kelompok kami dengan anggota Fernanda Dita Aulia NIM akhir 423, Putri Syafaatul Lailiyah NIM akhir 427, Firda Vidyasari NIM akhir 431, dan Zuyina Isnaina NIM akhir 451. Pengertian tes objektif. Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa untuk memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat pada pemeriksaannya, dilakukan secara objektif atau seragam terhadap semua murid. Bentuk-bentuk tes objektif. Yang pertama, pilihan ganda. Bentuk tes objektif yang menyajikan soal dan beberapa pilihan jawaban yang hanya ada satu jawaban yang benar. Tes pilihan ganda dapat diskor dengan mudah, cepat, dan memiliki objektivitas yang tinggi untuk mengukur tingkat kognitif peserta didik. Yang kedua, pilihan benar salah. Soal yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Fungsi berbentuk soal benar atau salah adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk membedakan antara fakta dan pendapat. Bentuk tes objektif yang ketiga ada menjodohkan. Bentuk tes yang terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban. Yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda, yaitu kolom pertanyaan sebelah kiri dan kolom jawaban sebelah kanan. Bentuk tes objektif yang keempat, isian singkat. Tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh guru untuk menulis jawabannya dengan singkat sesuai dengan petunjuk. Objektif dan subjektif multiple choice items general. Tes multiple choice atau pilihan ganda merupakan tes objektif, di mana masing-masing items disediakan lebih dari 3 kemungkinan jawaban, dan hanya satu pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Soal bentuk pilihan ganda atau tes multiple choice adalah soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang tercantum dalam pokok soal atau stem yang disertai dengan sejumlah kemungkinan jawaban. Petunjuk penyusunan tes subjektif. Yang pertama, hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan. Yang kedua, hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Yang ketiga, pada waktu penyusunan, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaian. Yang keempat, hendaknya diusahakan agar pertanyaannya bervariasi. Dan yang kelima, hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusun tes. Untuk selanjutnya yaitu mengenai objektif dan subjektif multiple choice item general. Tes multiple choice atau pilihan ganda merupakan tes objektif di mana masing-masing item disediakan lebih dari 2 kemungkinan jawaban dan hanya satu pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Nah, dari sini bahwa pilihan ganda merupakan soal yang memberikan beberapa jawaban namun hanya satu jawaban yang benar dan yang paling benar. Selanjutnya, menurut Ana Sujiono,
Ada 9 model tes objektif bentuk multiple choice. Di antaranya yaitu yang pertama, model melengkapi 5 pilihan. Yang kedua, model asosiasi dengan 5 atau 4 pilihan. Yang ketiga, model melengkapi berganda. Yang keempat, model analisis hubungan antar hal. Yang kelima, model analisis kasus. Dan yang keenam, model hal kecuali. Yang ketujuh, model hubungan dinamik. Dan yang terakhir yaitu model pemakaian diagram grafik, peta atau gambar. Nah, di sini tes pada umumnya dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan dapat mengukur aspek perilaku manusia seperti aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya ada tes multiple choice items, the STEM atau the correct, di mana tes pilihan ganda adalah tes yang menggunakan pengertian atau pernyataan yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya, maka diharuskan untuk memilih satu dari beberapa jawaban yang benar-benar sesuai yang telah disiapkan. Apabila jika dilihat dari konstruksinya, maka tes pilihan ganda terdiri dari dua pokok, yaitu STEM atau pokok soal dengan 4 atau 5 alternatif jawaban. Satu dari alternatif jawaban merupakan kunci jawaban. Alternatif jawaban selain kunci jawaban yang benar disebut pengecoh atau distractor. Semakin banyak alternatif jawaban, misal ada 5, maka probabilitas menebaknya akan semakin kecil. Selanjutnya ada ragam tes pilihan ganda. Dalam ragam tes ini terdapat 5, yaitu yang pertama ada pilihan ganda bisa melengkapi pilihan. Bentuk ini adalah bentuk kalimat yang berupa pertanyaan yang belum lengkap dan diikuti 4 atau 5 jawaban yang tepat serta dilengkapi dengan pertanyaannya. Yang kedua ada hubungan antar hal, sebab, akibat. Bentuk dari tes ini terdapat 2 kalimat, yaitu kalimat pertanyaan dan kalimat alasan. Seperti halnya jika ada pertanyaan ditanyakan sebab akibatnya apa disertai dengan alasannya. Yang ketiga yaitu ada analisa kasus. Bentuk dari tes ini menganalisa sebuah kasus yang dihadapi peserta didik pada suatu masalahnya. Yang keempat ada membaca diagram atau tabel. Bentuk dari tes ini mirip dengan bentuk tes pilihan ganda biasa, namun hanya bedanya ini disertai tabel atau diagram. Yang kelima ada asosiasi pilihan ganda. Bentuk tes ini sama dengan soal melengkapi pilihan ganda, yaitu jika suatu pertanyaan yang tidak lengkap dengan diberi beberapa kemungkinan jawaban, maka hanya perbedaan bentuk asosiasi pilihan ganda yang kemungkinan jawaban akan lebih dari satu pengecoh, sedangkan untuk pilihannya yang tepat hanya satu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.